Bab 1021, Dewa Perang Kunlun. Pria itu bahkan berkolusi dengan musuh dari luar negeri. Keberadaan Dewa Perang Kunlun dan keluarga agung adalah ancaman baik untuk dirinya sendiri ataupun Clarity. Recha memutuskan bahwa jika Dewa Perang Kunlun bersedia untuk menampakkan dirinya kembali, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk membasmi ancaman ini. Lalu dia berkata kepada Slayer, "Apakah kamu melakukan semua ini untuk melindungi Tokia?" Slayer menjawab, "Tentu saja." Recha meneruskan, "Oke. Kalau begitu aku akan mengampunimu. Mengenai Dewa Perang Kunlun, aku akan menghabisi dia secara pribadi. Tapi aku butuh bantuanmu." Slayer segera berkata, "Asalkan bisa melindungi Nona Tokia, aku bersedia melakukan apapun." Recha berkata, "Pantau keluarga agung. Mereka telah mengasingkan diri selama ini. Jika mereka muncul sekarang, itu pasti karena ingin menargetkan Tokia. Jika mereka muncul, segera beritahu aku. Aku mengerti." Slayer mengiyakan dan segera pergi dari sini. Lalu Recha mengeluarkan sebuah rokok dan menyalakannya. Sekarang situasi menjadi semakin serius dan bahkan melibatkan Dewa Perang Kunlun. Semakin sulit bagi dia untuk menyembunyikan identitasnya sebagai master. Sebaiknya dia segera menikah dengan Tokia. Setelah itu, dia akan mengungkapkan identitasnya sebagai master dan meskipun Tokia menolaknya, wanita itu tidak bisa melakukan apapun juga. Midgard, keluarga Valkyrie, setelah tetua Ludwig menjebak Recha. Mariam kemudian mengusir Recha dari keluarga Valkyrie dan mendapatkan kembali posisi sebagai kepala keluarga. Selama ini, dia terus memperhatikan pergerakan Recha. Karena Recha telah digulingkan, maka keluarga Ludwig pasti dapat menghabisinya dengan mudah. Tapi, dia tidak menyangka bahwa Recha masih hidup hingga sekarang. Jangan-jangan keluarga Ludwig berpikir bahwa karena Recha telah digulingkan dan bukan lagi sebuah ancaman, jadi mereka malas membunuhnya? Pasti karena itu, keluarga Ludwig telah mengampuniku. Tapi keluarga Valkyrie tidak akan mengampuninya. Dia telah mempermalukan diriku dan keluarga Valkyrie. Aku akan mengembalikan semuanya kepada dia." Tepat pada saat ini, seorang junior dari keluarga Valkyrie melangkah masuk dengan tergesa-gesa. Orang itu tidak lain adalah Raditya Valkyrie, cucu Mariam. Ketika Reksa masih hidup, Mariam paling menyayanginya. Tapi kali ini adalah Raditya. Sekarang Reksa telah mati, jadi Raditya menjadi cucu kesayangannya. "Nenek, ada berita mengejutkan." "Berita mengejutkan?" kata Raditya dengan terengah-engah. Mariam bertanya dengan rasa ingin tahu, "Raditya, berita mengejutkan apa? Apakah Recha telah mati?" Raditya segera menggeleng kepalanya, "Bukan. Tapi berita ini jauh lebih mengejutkan daripada kematian Recha. Nenek, kamu pasti tahu keluarga agung, keluarga kerajaan tersembunyi itu kan?" Mariam mengangguk, "Tentu saja tahu, kepala keluarga mereka adalah Dewa Perang Kunlun." Raditya berkata, "Benar, apakah kamu pernah mendengar bahwa 20 tahun yang lalu, putri keturunan utama keluarga agung telah menghilang dan keberadaannya belum diketahui hingga saat ini?" Mariam menatap Raditya dengan curiga. "Tahu kok, Raditya, buat apa kamu mengatakan hal ini?" Raditya berkata, "Nenek, ada rumor yang mengatakan bahwa Tokia, tunangan Recha, adalah putri keturunan utama keluarga agung yang menghilang itu." Apa karena terkejut, Mariam melompat berdiri dari tempat duduknya. "Tokia, tunangan Recha, mungkin adalah keturunan utama keluarga agung. Putri Dewa Perang Kunlun." Berita ini memang cukup mengejutkan. Beberapa saat kemudian, Mariam menghela napas dan raut wajahnya penuh dengan kekhawatiran. Jika Tokia benar-benar kembali ke keluarga agung dan menggunakan kekuatan mereka untuk membalas dendam kepada kita, maka keluarga Valkyrie mungkin." Raditya juga gemetaran, perkataan nenek sangat benar. Bahkan bersin dari keluarga agung saja, sudah cukup untuk membakar abis keluarga Valkyrie. Dia memegang dahinya. Jika Tokia menikahi anggota keluarga Valkyrie yang lain, maka status keluarga kita akan menjadi lebih tinggi. Tapi,
Dia justru akan menikah dengan anggota keluarga Valkyrie yang telah diusir. Maryam tiba-tiba menepuk kepalanya dan matanya berbinar. Haha, Raditya, perkataanmu sangat benar. Perkataanmu sangat benar sekali. Mari kita lakukan seperti yang kamu katakan. Bab 1022, memberi mahar kepada Tokia. Raditya menjadi bingung. Apa yang telah aku katakan, Nenek? Apa maksudmu? Maryam berkata. Raditya, jika Tokia menikah denganmu, maka kamu akan menjadi menantu keluarga agung. Bukankah kedudukan keluarga Valkyrie akan menjadi sangat tinggi pada saat itu? Raditya tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Nenek, kamu kan tahu Recha dan Tokia sangat mencintai satu sama lain. Tidak mungkin aku bisa merebut Tokia. Maryam berkata, tenang saja. Aku punya rencana. Asalkan kamu melakukan apa yang aku katakan, Tokia tidak bisa tidak menikah denganmu. Raditya mengerutkan alisnya. Nenek, meskipun kita memaksa Tokia untuk menikah denganku, tapi tidak ada cinta di antara kita. Bukankah dia tetap akan balas dendam kepada kita ketika dia kembali ke keluarga agung? Maryam berkata, bukankah perasaan cinta itu akan tumbuh seiring waktu berjalan? Nenek percaya pada kemampuanmu. Lagi pula, jika kalian memiliki anak, apakah dia rela melawan kita? Raditya sangat senang. Baik, Nenek. Aku bersedia menikahi Tokia demi keluarga Valkyrie. Aku dengar Recha masih belum pernah tidur dengan Tokia. Kali ini aku benar-benar sangat beruntung. Sebenarnya Raditya sudah ingin merasakan Tokia. Tapi karena ada Recha yang selalu menemani wanita itu di sisinya, jadi dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya. Kali ini, kesempatannya telah datang. Maryam berkata, segera siapkan mahar. Aku ingin menyerahkannya kepada Tokia secara pribadi. Maryam berencana melakukan sesuatu terhadap mahar. Agar tidak dicurigai oleh orang lain, dia memutuskan untuk mengirimkannya kepada wanita itu ketika orang tua Recha tidak berada di rumah. Hari ini Tokia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Lalu ada sekelompok tamu tak diundang tiba-tiba datang berkunjung. Mereka tidak lain adalah Maryam dan anggota keluarga Valkyrie. Mereka bahkan membawa banyak hadiah. Tokia segera merasa cemas. Pikiran bawah sadarnya memberitahu dirinya bahwa anggota keluarga Valkyrie pasti datang dengan niat buruk. Tokia berkata dengan cuek, buat apa kalian ke sini? Maryam tersenyum lembut, Tokia, mari kita berbicara sambil duduk. Tokia tertegun sejenak. Mengapa Maryam tiba-tiba menjadi begitu sopan terhadap dirinya? Setelah duduk, Maryam segera berkata tanpa basa-basi, Tokia, aku kesini untuk memberikan mahar kepadamu. Tokia bahkan menjadi lebih terkejut dan ekspresi tidak percaya terpancar di wajahnya. Tentu saja dia berpikir bahwa keluarga Valkyrie memberinya mahar atas nama Recha. Keluarga Valkyrie dan Recha saling bermusuhan. Sebelumnya mereka bahkan mengusir Recha dari keluarga Valkyrie ketika dia digulingkan. Bagaimana mungkin mereka berbaik hati memberinya mahar atas nama Recha? Tanpa menunggu Tokia bertanya, Maryam menjelaskan dengan sabar. Tokia, aku akan berkata jujur kepadamu. Selama ini aku telah memikirkannya dengan baik dan merasa bahwa hubungan keluarga Valkyrie dan Recha sebenarnya tidak perlu menjadi begitu buruk. Recha memang melakukan kesalahan terlebih dahulu, tapi serangan balik dari keluarga Valkyrie terlalu berlebihan juga. Kita semua adalah keluarga dan tubuh kita mengalir darah yang sama, jadi bagaimana bisa kita terus bermusuhan? Keluarga harus harmonis agar semua hal bisa berjalan dengan baik. Jadi aku memutuskan untuk membiarkan Recha kembali ke keluarga Valkyrie dan membangun hubungan kerjasama yang baik antara keluarga Valkyrie dan Tomota Group yang baru. Jika kita bekerja sama, kita pasti akan segera mencapai posisi tinggi dalam waktu singkat dan kita mungkin akan menjadi keluarga master juga. Tokia masih tidak terlalu percaya. Kemudian Maryam segera melirik ke arah tim pemberian mahar. Mereka segera meletakkan mahar tersebut, lalu berbalik badan dan meninggalkan sini tanpa memberi kesempatan kepada Tokia untuk menolak. Raditya juga menyerahkan surat perjanjian. Nona Tokia, silakan menerima surat perjanjian ini. Tokia menerimanya, lalu membacanya.
Di sana tertera dengan jelas bahwa ini adalah surat perjanjian yang diberikan keluarga Valkyrie kepadanya. Bab 1023, ini adalah sebuah konspirasi. Maryam bangkit berdiri dan berkata, "Baiklah, aku tidak akan mengganggu pekerjaanmu. Aku pamit dahulu." Maryam datang dan pergi dengan cepat, meninggalkan Tokia dengan ekspresi bingung. Apakah Maryam benar-benar berubah pikiran? Sepertinya sedikit tidak masuk akal kan? Mungkin dia tertarik dengan potensi perkembangan gedung Tomota Group baru, sehingga ingin mencari kesempatan bekerja sama. Tokia pun tidak terlalu memikirkannya, dan menyimpan undangan pernikahan itu dengan hati-hati. Akhirnya masalah pernikahannya dengan Recha mendapat titik cerah, kerja keras yang sudah dilakukan sebelumnya tidak sia-sia. Hingga menjelang malam, informasi ini sudah tersebar hingga seluruh Midgard. Ternyata pertikaian antara keluarga Valkyrie, keluarga terpandang di Midgard dan Recha sudah terselesaikan. Bahkan Maryam sudah secara pribadi menyerahkan mas kawin kepada Tokia. Tokia juga sudah menerima mas kawin ini, persatuan dari keluarga Valkyrie dan gedung Tomota Group baru yang menjadi terkenal dalam beberapa waktu terakhir ini pasti akan membuat mereka terbang tinggi. Ketika Recha sedang mengobrol panjang dengan orang tuanya di rumah baru, tiba-tiba dia menerima panggilan telepon dari bawahannya. Bawahannya ini memberitahukan informasi ini kepada Recha. Recha pun langsung berpikir pasti ini adalah konspirasi. Recha juga langsung memberitahu orang tuanya mengenai perihal ini. Adele dan Jacob juga sependapat, pasti keluarga Valkyrie sedang merencanakan sesuatu. "Ayo, kita pergi ke sana," kata Recha. Dengan cepat mereka bertiga tiba di gedung Tomota Group baru. Tokia bangkit berdiri, dengan cepat berkata, "Paman, Bibi, silakan duduk. Aku akan pergi menyiapkan teh untuk kalian." Adele buru-buru berkata, "Tokia, tidak usah pergi dahulu, duduklah temani ibu mengobrol sebentar." Tokia yang mendengar kata ibu langsung tersipu malu, dia langsung duduk di seberang Adele. Adele bertanya, "Tokia, apakah keluarga Valkyrie benar-benar sudah datang dan memberikan seserahan perkawinan?" Tokia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kalian tidak tahu? Tidak masuk akal jika keluarga Valkyrie datang memberikan mas kawin dan tidak memberitahu kalian kan?" Recha menggelengkan kepalanya, "Kami sama sekali tidak tahu perihal ini." "Tokia, coba bawa dan perlihatkan undangan perkawinan itu padaku." Baik, Tokia juga menyadari sepertinya ada yang tidak beres. Dia pun langsung menyerahkan undangan perkawinan itu kepada Recha. Setelah membacanya, Recha menarik napas dengan dalam, sesuai dugaan benar-benar tidak normal. "Ah," Tokia menjawab dengan bingung, "mana yang tidak normal? Aku tidak melihat ada masalah." Recha berkata, "Undangan pernikahan ini menjelaskan bahwa ini seserahan dari keluarga Valkyrie, tidak menuliskan ini adalah seserahan dariku." Tokia berkata dengan bingung, "Itu hanyalah detail kecil, tidak perlu ditanggapi dengan serius kan?" Recha menjawab, "Semoga keluarga Valkyrie tidak sedang membuat rencana lain." Sebenarnya Recha sudah bisa memahami maksud keluarga Valkyrie, mungkin mereka mendengar kemungkinan bahwa Tokia adalah keturunan Dewa Perang Kunlun. Untuk memiliki hubungan dengan Dewa Perang Kunlun, mereka ingin anggota keluarga Valkyrie menikah dengan Tokia. Hanya saja Recha tidak ingin membuat Tokia khawatir, oleh karena itu tidak pernah memberitahunya mengenai perihal ini. Tokia kembali menyimpan seserahan itu dengan hati-hati. "Paman, Bibi, mohon bantuan Anda berdua untuk masalah pernikahan ini. Aku dan Recha tidak memiliki pengalaman." Adele dan Jacob menganggukkan kepala sambil tersenyum. "Jangan khawatir, serahkan semuanya pada kami." Selama beberapa hari ke depan, Recha terus memperhatikan pergerakan keluarga kerajaan tersembunyi dan keluarga agung. Dengan adanya keluarga agung bertanggung jawab atas Dewa Perang Kunlun, hal ini sudah cukup membuat ancaman bagi Recha dan Clarity. Hal ini membuat Recha harus memperhatikannya. Tokia masih sibuk dengan pekerjaan di perusahaan. Pada waktu luang juga menantikan momen pernikahannya yang bahagia. 3 hari kemudian, Recha baru saja meninggalkan gedung Tomota Group baru. Tim penyambutan mempelai berhenti di depan pintu Tomota Group.
Tim yang meriah dan ramai ini pun menarik perhatian banyak karyawan perusahaan untuk menonton. Tokia juga berjalan keluar, semua orang mengobrol, bertanya-tanya karyawan mana yang akan menikah hari ini. Supir membawa mobil sedan dengan 8 kursi ke hadapan Tokia dan kemudian sambil tersenyum berkata, "Aku mengundang mempelai wanita untuk naik ke atas mobil." Bab 1024, menjemput Tokia menikah. Tokia terkejut, "Ah? Kalian datang untuk menjemput aku ke acara pernikahan?" Supir menganggukkan kepalanya, "Ya, kami adalah tim penjemput dari keluarga Valkyrie, datang secara khusus untuk menjemput Nona Tokia." Tokia langsung terdiam di tempat, "Tidak benar. Masih ada setengah bulan dari tanggal yang tertulis di undangan, bagaimana mungkin bisa menjemput aku untuk menikah secepat ini?" Supir itu tersenyum secara misterius, "Nona Mashita, sebenarnya ini adalah kejutan dari keluarga Valkyrie dan pengantin pria untukmu. Aku juga mendengar pengantin pria telah menyiapkan kejutan lebih besar untukmu. Kejutan itu akan diberikan pada acara pernikahan nanti kepadamu. Ini adalah rahasia, anggota keluarga Valkyrie tidak akan memberitahumu." Tokia pun bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kejutan lebih besar apakah itu?" Supir menggelengkan kepalanya, "Kami juga tidak mengetahuinya. Silahkan mempelai wanita untuk naik ke atas mobil." Ekspresi Tokia sedikit muram, bukankah ini terlalu buru-buru? Aku belum mempersiapkan apapun sama sekali. Gaun pengantin dan yang lain saat ini sedang dibuat." Supir itu berkata, "Nona Mashita tidak perlu khawatir akan detail-detail ini. Keluarga Valkyrie sudah menyiapkan semuanya untukmu. Selain itu, anggota keluarga Valkyrie, teman dan kerabat Anda juga sudah menunggu di tempat pernikahan. Nona Mashita, lebih baik Anda tidak membuang waktu lagi." Tokia terkejut, "Apa, semua tamu sudah ada di sana? Sepertinya pernikahan ini tidak bisa jika tidak dilakukan. Ayo pergi." Tokia pun naik ke atas mobil sedan itu. "Ayo berangkat," supir berteriak dengan suara kencang. Tim penjemput pengantin itu pun berbalik dengan langkah kuat. Di sepanjang jalan, Tokia berada dalam suasana hati yang buruk. Pernikahan ini benar-benar terlalu terburu-buru. Dia juga merasa kekesalan terhadap Recha. Lupakan saja. Lebih baik selesaikan acara ini dahulu. Di kemudian hari dia masih bisa menyelenggarakan satu acara pernikahan lagi. Tidak lama kemudian, tim penjemput pengantin ini sudah tiba di kediaman keluarga Valkyrie. Supir turun dari mobil dan berkata, "Silahkan mempelai wanita untuk turun dari mobil." Tokia melangkah keluar dari mobil, hatinya terasa lebih terkejut. Karena lampu gemerlap dan ruangan yang dipenuhi tamu dan kerabat yang ada di pernikahannya itu tidak terlihat. Keluarga Valkyrie hanya secara sembarang menggantung beberapa lampion merah besar dan menyalakan beberapa petasan. Di dalam aula pernikahan itu juga hanya ada beberapa tamu yang duduk terpencar, terlihat sangat sepi. Tokia pun langsung bertanya dengan menyalahkan kepada supir, "Apakah ini kejutan yang akan kalian berikan untukku? Ini terlalu berlebihan kan? Selain itu, di mana orang tuaku? Di mana kerabatku?" Supir berkata sambil tersenyum, "Orang tua dan kerabat Anda sudah menunggu Anda di dalam aula pernikahan." Tokia pun langsung mengerti, pasti ini bukanlah aula pernikahan. Aula pernikahan yang sesungguhnya seharusnya berada di tempat lain. Orang tua dan kerabatnya sudah menunggunya di aula pernikahan itu. Akhirnya dia memiliki secercah harapan di hatinya. Dia pun berjalan masuk ke dalam aula keluarga Valkyrie. Nyonya Mariam yang duduk di kursi depan pun memandang Tokia dengan senyuman ramah. "Cucu menantuku yang baik, akhirnya kamu tiba juga. Baiklah, waktu yang baik ini sudah tiba, mari kita mulai." Tokia tertegun singkat, "Tunggu dulu, apakah kita akan menyelenggarakannya di sini?" Nyonya Mariam menganggukkan kepala, "Tentu saja, ini adalah aula pernikahan. Jika tidak dilakukan di sini, di mana kita lakukan?" Tokia merasa sangat tidak puas, tapi tempat ini terlalu buruk. Pernikahan adalah momen paling bahagia dan paling sakral dalam kehidupan seorang wanita. Bagaimana bisa diselenggarakan secara sembarang seperti ini? Nyonya Mariam pun membujuknya dengan berkata, "Bukankah pernikahan hanyalah sebuah formalitas,
Apa gunanya memperhatikan acara seperti ini? Semuanya akan menjadi lebih baik asal kalian berdua saling mencintai. Baiklah. Tokia menyetujuinya sambil menggertakkan gigi, namun hatinya dipenuhi keluhan. Tokia, bagaimana dengan orang tua dan kerabatku? Nyonya Mariam berkata dengan santai. Mereka semua sedang menunggu santapan makan di hotel, sehingga tidak menghadiri acara pernikahan. Bab 1025, pernikahan ini harus dilakukan. Apa? Tokia terkejut, bagaimana mungkin seperti itu? Tidak mungkin orang tuanya tidak menghadiri acara pernikahannya. Mereka telah menantikan acara pernikahanku ini. Kalian. Apakah kalian sama sekali tidak memberitahu mereka? Nyonya Mariam pun berkata dengan wajah tidak senang. Setelah menikah dan masuk ke dalam keluarga Valkyrie aku, di kemudian hari kamu adalah anggota keluarga Valkyrie. Keluarga Valkyrie adalah keluarga dan orang tuamu. Putri yang dinikahkan akan keluar dari keluarganya. Siapa yang harus disalahkan jika orang tuamu tidak bersedia datang? Pembawa acara, silahkan dimulai. Jangan melewati hari yang baik ini. Baik, pembawa acara itu pun langsung berkata, silahkan mempelai wanita untuk mengenakan gaun pengantin. Silahkan mempelai pria untuk keluar dan menyembah langit dan bumi. Anggota keluarga Valkyrie langsung bergegas maju, memaksa Tokia untuk memakai gaun pengantin yang sederhana. Pengantin pria yang mengenakan bunga merah besar juga berjalan keluar. Ketika melihat wajah pengantin pria, otak Tokia seakan langsung meledak di tempat. Ternyata pengantin pria itu bukan Recha, melainkan keturunan langsung dari keluarga Valkyrie. Bukankah keluarga Valkyrie menginginkannya untuk menikah dengan Recha? Tokia merasa dirinya seperti sedang jatuh ke air yang dingin, merasa rasa dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Raditya berjalan ke arah Tokia dengan wajah yang terpesona. Istriku, hari ini kamu adalah wanita paling cantik di dunia. Ayo kita berdoa. Tidak, Tokia menolak dengan tegas. Aku hanya memiliki seorang suami. Orang itu adalah Recha. Aku tidak akan pernah menikah dengan orang lain. Nyonya Mariam pun langsung membentak, omong kosong. Kamu sudah mengambil seserahan dan undangan pernikahan dari Raditya, saat ini kamu ingin membatalkan pernikahan? Di mana kamu anggap wajah dari keluarga Valkyrie kami ini? Hari ini kamu harus menikah, tidak ingin menikah pun kamu harus menikahinya. Kalian hanya bermimpi, Tokia menggertakkan giginya. Dia bisa melihat semua ini adalah jebakan yang dipasang keluarga Valkyrie. Di sini adalah tempat yang berbahaya, dia pun membalikkan tubuh, bersiap untuk pergi. Namun bagaimana mungkin anggota keluarga Valkyrie bisa membiarkannya pergi? Mereka langsung bergerak maju, bersiap memaksa Tokia dan Raditya untuk menyembah langit dan bumi. Gadis bodoh, lebih baik kamu menyembah langit dan bumi dengan patuh. Mana mungkin Raditya kami bisa dibandingkan dengan Recha? Betul, tidak peduli penampilan ataupun kemampuannya sudah jauh mengalahkan Recha. Ditambah saat ini Recha sudah cacat, menikah dengannya sama saja dengan menjadi janda. Kamu masih belum pernah merasakan perasaan menjadi janda, itu adalah kehidupan di mana kamu lebih baik mati. Di sisi lain, Recha baru saja kembali ke Tomota Group. Seorang karyawan menatap Recha dengan wajah heran. Bos, bagaimana Anda masih ada di sini? Recha bertanya dengan bingung, jika aku tidak ada di sini, di mana seharusnya aku berada? Karyawan itu menjawab, seharusnya Anda berada di pernikahan Anda. Recha, pernikahan apa? Para karyawan itu langsung menceritakan situasi secara terperinci kepada Recha. Apa? Seluruh tubuh Recha bergemetar sambil mengepalkan kedua tangannya. Aura pembunuh yang keluar dari tubuhnya membuat temperatur seluruh kantor turun beberapa derajat. Bagaimana keluarga Valkyrie bisa bergerak secepat ini? Masih ada setengah bulan dari tanggal yang tertulis di undangan. Sepertinya tanggal pernikahan di undangan hanyalah dalih untuk membingungkannya. Dia pun berjalan keluar perusahaan dengan langkah besar, menuju kediaman keluarga Valkyrie. Di pertengahan jalan, dia menelpon Jenderal Perang Gok, Lone Wolf. Recha berkata, Lone Wolf, apakah Golgotha masih kekurangan tentara? Lone Wolf menjawab, sangat kekurangan. Recha berkata,
Baiklah, datanglah ke rumah keluarga Valkyrie di Midgard dan ambil beberapa orang untuk menjadi tentara. Lone Wolf mengerti. Sepertinya ada orang bodoh yang kembali memprovokasi kakakku ini. Recha pun mempercepat kecepatan mobilnya. Kali ini dia akan membuat anggota keluarga Valkyrie benar-benar hancur. Jangan sampai mereka terus membuat masalah ketika sedang tidak ada kesibukan. Kediaman keluarga Valkyrie di Midgard. Anggota keluarga Valkyrie sedang memaksa Tokia untuk bersujud. Namun Tokia tidak mau menurut, tidak bersedia untuk bersujud. Kesabaran Raditya sudah habis, dia pun langsung menendang kaki Tokia. Hal ini membuat Tokia langsung jatuh berlutut di tanah.